Bab taubat. Oh, subhanallah. Enam kali ya, hadis ke-36. Ya, Pak Ibrahim. Hadis dari siapa sahabatnya? Sahabatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di sini nomor 36. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam sesi pembahasan atau pengkajian kitab Riyadhus Shalihin, masih seputar hadis-hadis dalam bab anjuran untuk melazimi kesabaran. Di hadis yang akan kita baca pada pertemuan malam hari ini, kita akan masuk kepada hadis yang ke-36. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat hadis ini adalah seorang ulama dari kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ia meriwayatkan, qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katanya, seolah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan minal anbiya, sedang menghikayatkan kisah dari para nabi, salawatullahi wasalamu alaihim, semoga salawat Allah tercurah kepadanya dan juga keselamatan. Darabahu qaumuhu, dia dipukuli oleh kaumnya. Fa'admauhu, dijadikan berdarah-darah. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, dan dia mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, seraya dia berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
Ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang terkait dengan persoalan sabar. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat bala dan cobaannya itu adalah para nabi. Jadi kita ini kalau kita merasa berat mendapat cobaan, baik dalam harta kita, keluarga kita, atau diri kita, sesungguhnya cobaan yang menimpa para nabi itu jauh lebih berat. Asyaddul bala al-anbiya. Orang yang paling berat cobaan dan ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang paling mirip dengannya. Jadi semakin seorang itu mirip dengan para nabi, itu para ulama, kemudian para dai, para ahlul ilm, ya, tapi tentunya yang mustaqimin, yang istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan bagian dari bala itu. Semakin besar porsi dia dalam mengikuti ajaran Nabi, semakin susah hidup dia, semakin berat cobaan yang dia dapat. Nah, kendati begitu, ternyata para nabi juga mencontohkan dalam bagaimana caranya menghadapi cobaan, yaitu dengan menjalani atau melazimi kesabaran. Dan tentunya seperti yang kemarin telah dijelaskan, apa itu sabar? Yaitu habsun nafs, menahan diri. Ya, 3 hal. Yang pertama, menahan hati dari mendongkol kepada Allah, menahan lisan dari mengucapkan ucapan yang dimurkai Allah, dan menahan tindakan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang kita kalau di jalan dikepot aja nggak sabar gitu ya, langsung keluar caci makinya, ya. Atau salah jalan aja sedikit langsung kena semprot, begitu nggak? Langsung kena semprot, dimaki orang, langsung kita buka jendela, kita maki lagi dia. Akhirnya maki-makian, turun. Ya, yang satu turun dari motornya, ente dari mobil bawa stang, bawa kunci stang, ampun deh. Padahal cuma segitu. Kalau lagi jalan di mobil sama istri, lihat orang jalannya nggak beres, udah dimaki tuh, langsung gibah sama istri. Dasar goblok katanya. Gak sabar itu lisan kita untuk memaki orang, untuk mencaci orang. Tapi lihat di sini, ya, di sini terdapat contoh kesabaran. Kemudian yang kedua, jenis ujian yang dihadapi para nabi. Apa itu? Sampai kepada pemukulan. Dorobahu qaumu, dipukuli oleh kaumnya. Berarti itu penghinaan, penistaan. Fisiknya sakit, ya, jiwanya drop karena nggak diterima sama masyarakat, ditolak sama masyarakat dia. Coba bayangin seorang sak kampung mukulin dia, ya, besok-besok keluar rumah aja malu dia, betul nggak? Padahal lukanya belum sembuh, tapi karena penolakan masyarakat terhadapnya, dia nggak punya muka untuk keluar dari rumahnya. Jadi fisiknya kena, psikisnya kena, fa'admau, sampai dibikin berdarah-darah. Artinya dipukuli itu bukan main, ya, hingga pukulan yang melukai. Ya. Kemudian apa yang sepatutnya diucapkan oleh seorang dai? Di sini juga kita dapati pelajaran, yaitu ketika si dai ditolak oleh kaumnya, dinistakan oleh kaumnya,
diuji dengan pukulan, diuji dengan ya misalnya diintimidasi secara fisik, secara verbal. Maka yang bisa diucapkan adalah dia mencontoh apa yang diucapkan para nabi yang telah lalu. Ya, apa itu? Ya, dia membaca Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Karena sungguhnya mereka enggak tahu. Nah, kemudian di sini juga terdapat pelajaran tentang adab yang tinggi. Kok bisa orang dipukulin malah didoain? Ya. Adab yang luar biasa, mulia. Ya. Ditindas psikisnya, fisiknya disakiti, namun dia malah mintakan kepada Allah untuk mereka ampunan. Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Ya. Al-maghfirah yaitu Allahumma ighfir, artinya talabul maghfirah, mintakan ampunan. Itu adalah at-taghtiyah was-sitr. Artinya dosanya ditutupi, tidak dibongkar, tidak diungkap. Itu yang namanya maghfirah. At-taghtiyah, ditutup. Ya. Kemudian wat tajawuz, dan juga mengandung makna tajawuz, artinya di-skip oleh Allah Azza wa Jalla. Tajawuz, di-skip. Ya, enggak dihukum. Nah, ini yang dimintakan oleh para nabi saat disakiti oleh kaum. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini juga yang enggak bisa kita lewatkan begitu saja adalah pelajaran dalam dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla pilihkan untuk hamba pilihannya jalan pilihan, yaitu jalan dakwah. Maka jalan dakwah adalah jalan yang paling utama. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, yaitu jalan dakwah. Ad'u ila Allah, aku berdakwah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kedudukan yang paling tinggi, ya, yang dimiliki oleh manusia adalah yang Allah pilihkan untuk hamba pilihan, yaitu para nabi. Kedudukan itu apa? Berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Berdakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa jalan dakwah itu bukan jalan yang penuh dengan buah. Dihamparkan di sana karpet merah, disambut dengan ya segala macam sambutan. Jalan dakwah adalah jalan yang berat. Jalan dakwah adalah jalan yang penuh dengan ujian. Jalan dakwah adalah jalan yang penuh dengan cobaan. Kenapa? Kenapa kok Ustaz begitu? Banyak kok Ustaz dia dai tapi kelihatannya fine-fine aja. Karena yang namanya dakwah itu menghalangi orang dari keinginannya, dari seleranya yang bertentangan dengan agama. Dia ngajak orang kepada Allah Azza wa Jalla dan menghalau mereka dari ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatun niran bis syahawat. Surga itu diliputi dengan semua yang dibenci. Semua yang dibenci. Jadi untuk masuk surga itu harus tahan dengan ujian itu. Ya. Sebentar lagi mau Ramadan, dia harus puasa. Ya. Bukan main-main puasanya, 30 hari dia harus puasa atau 29 hari dia harus puasa.
Kemudian setelah yang wajib, dia sambung dengan yang sunnah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kemudian selang bulan Syawal masuk bulan haji. Siap-siap dia harus sisihkan uang untuk berkurban. Yang pergi haji uangnya juga bukan main-main yang harus dia keluarkan. Fisik yang harus dia siapkan. Kapan dia mau senang-senang, kapan dia mau tamasya, kapan dia mau jalan-jalan, kapan dia mau pelesiran. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan yang dibenci. Salat 5 waktu. Itu bertentangan dengan selera. Ya. Nah, karena itu seorang dai itu mengalami hambatan. Dan juga kadang dakwah itu harus menyentuh praktek-praktek yang menyimpang dalam agama. Oleh karena itu mendapat gangguan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dengan dakwah tersebut. Hadirin dimuliakan Allah. Ya, ini hadis yang ke-36. Yang ke-37, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Yang artinya tidaklah seorang muslim ditimpa wasab, ay al-marad, penyakit apapun, min nasabin, dari keletihan, wala wasabin, atau sakit, wala hammin, merundung keinginan, memendam keinginan yang belum kesampaian, ham. Wala hazanin, tidak juga kesedihan, wala adhan, atau gangguan, wala ghammin, dirundung dengan musibah, masalah. Ini semua cobaan. Capek dari beraktivitas, kemudian sakit, punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, sehingga sedih atau diganggu sehingga terhalangi dari seleranya, atau dirundung suatu musibah yang menimpanya, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang dia dapati di jalan. Lagi jalan ketusuk duri, lagi jalan ketiban ranting, lagi jalan kesandung batu, keserempet mobil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa kafarallahu biha min khataya, melainkan Allah gugurkan dengan itu dosa-dosanya. Allahu akbar. Makanya di nama Allah Subhanahu wa taala, musibah itu ada fikihnya. Jadi ketika seorang dapat musibah kemudian dia sabar, di situ dia sebenarnya mendapat pahala, sedang memetik pundi-pundi pahala. Tapi dengan syarat apa? Sabar wal ihtisab. 2. Dia sabar, yang kedua dia harap dari Allah Azza wa Jalla pahala. Tapi kalau dia sikapi musibah itu dengan menggerutu, jadi pahala enggak? Dia menggerutu, dia umbar persoalan hidupnya, dia curhat, dia adukan Allah kepada makhluk. Ini galil adab. Kan kita dapat musibah itu siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita ngadu kepada makhluk. Itu seolah-olah kita adukan apa yang Allah pilihkan buat kita, kita adukan kepada makhluk. Ini galil adab, kurang adab ini sama Allah Azza wa Jalla.
kurang adabnya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, mana ikrar kita? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami ridha Allah sebagai Rabb, artinya apa? Ridha ya atas apa yang Allah pilihkan buat kita. Baik dari yang sesuai dengan selera maupun yang tidak sesuai dengan selera. Ridha itu Rabb, karena makna dari Rabb itu pengaturan. Kadang kita diangkat dengan nikmat, kadang diuji sehingga sedih dengan musibah. Ya. Nah, kalau dapat musibah, ketika itu kita bisa mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya alhamdulillah. Maka ketika itu hanatil masaib. Musibah itu menjadi ringan di dada kita. Hidup kita jadi lebih cerah, Pak. Jadi lebih cerah. Ya. Walaupun gak ada uang di kantong, saldo di rekening nol, ya. Tapi kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, bahwa segala sesuatu berjalan sesuai yang sudah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Dan tidak ada satupun yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hanatil masaib, maka ringanlah bagi dia musibah itu, sehingga dia berjalan di muka bumi dengan ya mustarihul bal, pikiran yang enteng, enggak merundung dia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya hadis ini memotivasi kita untuk sabar. Kenapa? Karena di balik ujian-ujian itu ada apa? Ada pundi-pundi pahala. Ya, ada pundi-pundi pahala. Tapi dengan syarat sabar dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke-38. Qala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sakit kepala. Ya, yu'aq. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau sakit kepala yang amat berat. Qala, Nabi pun berkata, ajal, tentu, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku kena sakit kepala itu seperti dua orang sakit kepala itu ditimpakan kepadaku. Jadi dua orang sakit kepala itu sakitnya ditimpakan kepada Nabi SAW. Jadi sakit yang diderita oleh Nabi itu ya 2 kali lipat dibanding dengan sakitnya orang biasa. Ya. Qultu, kemudian aku bilang, kata Ibnu Mas'ud, dzalika anna laka ajrain, yang demikian itu karena kamu mendapat 2 kali pahala. Qala ajal. Kemudian Nabi menjawab, tentu. Dzalika kadzalik, seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatan fama fawqaha illa kaffarallahu biha min sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Karena tidaklah seorang muslim ditimpa gangguan. Ya, gangguan ini umum ya sifatnya. Ya, yang mengganggu kesehatannya, mengganggu kenyamanannya, keamanannya, gangguan. Mengganggu bisnisnya, ya usahanya, adzan. Syaukatan fama fawqa. Apakah gangguan itu duri atau di atasnya? Jadi walau sekecil apapun gangguan itu, illa kafarallahu biha min sayyiatihi, melainkan dengannya Allah gugurkan dosa-dosanya. Ya, sebagai penghapus atas dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan rontok ya dari dirinya ya kesalahan-kesalahannya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon ya
Di saat musim semi rontok dedaunannya. Allahu Akbar. Tapi ingat di sini yang dimaksud adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya, karena adz-dzunub, dosa-dosa itu dua macam. Ada kabirah, ada saghirah. Dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang datang ancamannya secara khusus. Seperti misalnya ghibah. Ya, itu ancamannya secara khusus itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bercerita, lamma usriya bi, ketika aku diangkat Isra, ra'aitu qauman, aku mendapati satu kaum, lahum adfarun min nuhas, mereka punya kuku-kuku dari tembaga, yakhmishuna biha wujuhahum wa adharahum, dengannya mereka mencabik-cabik wajah dan dada-dadanya. Kemudian Nabi tanya, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula alladzina yaquluna luhuman nas, mereka itu orang-orang yang makan daging manusia. Ya, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka makan daging ya saudaranya yang sudah mati dan dia enggak suka? Ini ancaman khusus, maka dia masuk ke dalam kategori kabirah, dosa besar. Jadi dosa besar itu pengertiannya adalah dosa yang datang padanya ancaman secara khusus. Ya. Kemudian juga yang mewajibkan hukum had, hudud, seperti misalnya mencuri, seperti misalnya zina, ini masuk kategori dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini nggak bisa gugur, nggak bisa rontok begitu saja dengan amalan soleh atau musibah yang kita dapat, nggak bisa. Dia harus ya secara khusus orang itu taubat darinya. Dia harus taubat. Nah, berarti di sana ada dosa-dosa yang bisa rontok dengan sekedar kita beramal. Iya. Ya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan dari satu waktu ke waktu yang lain, sholat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain, umrah dari satu umrah ke umrah yang lain. Kata Nabi, mukaffiratun lima bainahun, itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Bapak-bapak hadirin mulia Allah, ini informasi luar biasa kalau kita betul-betul ya menghayatinya. Dari sini kita mengenal Rabb kita, Rabbun Rahim, Rabb yang Maha Penyayang. Bukan maunya Allah Azza wa Jalla, bukan semangatnya Allah Jalla wa Ala untuk menghukum hambanya. Makanya Nabi mengatakan bahwa Allah berkata, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan, itu dosa-dosa kecil kita rontok begitu saja tanpa kita mintakan atasnya ampunan. Dengan musibah yang menimpa kita, kesedihan yang menghampiri kita, dengan kegalauan yang kita rasa atas suatu urusan, itu dosa-dosa kecil rontok begitu saja. Saya ingin ya mengajak hadirin sekalian untuk memikirkan hal lain. Rabb yang Maha Pemurah, yang murahnya seperti ini, bukankah sudah sepatutnya kita berharap kasih sayangnya? Begitu luas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan kita, khusus dosa besar itu harus seorang itu ya taubat secara khusus dengan mendatangkan syarat-syarat taubat yang sudah disebutkan di pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Kemudian yang berikutnya, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan
yusib minhu. Ya, ini kalau kita hafal hadis yang pendek ini dapat musibah ringan begitu. Tapi jangan minta musibah ya. Jangan minta dari Allah musibah. Kita minta kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka as-salamata wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keselamatan dan kesehatan. Tapi kalau dapat musibah, ingat kaidah ini. May yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, dikasih kepadanya musibah. Kenapa? Karena dari musibah itu apa? Rontok dosa-dosa kita. Ya. Rontok dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ya, ma yusibul muslim, ya, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa fi waladihi wa fi malih hatta yalqallaha ta'ala wa laysa alaihi khati'ah. Tiada henti-hentinya musibah menimpa mukmin laki-laki maupun perempuan, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dan dia enggak membawa setitik pun dosa. Sampai seperti itu keadaannya. Sampai seperti itu keadaannya. Ya. Jadi hadirin muliaan Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi ya untuk kita melazimi kesabaran. Baik, kita ambil satu hadis lagi, hadis yang ke-40. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Ya, kadang musibah itu berat sekali. Begitu. Ya, ditinggal, ya, meninggal, tinggal mati orang yang dikasih. Hilangnya harta yang dicintai. Ya. Berat sekali. Tapi kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali seorang itu mengharap kematian. Ya Allah, wafatkan saja aku lah. Enggak boleh ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu setelah kematian. Bisa jadi yang kita dapat lebih buruk daripada kehidupan. Emang ente yakin dengan mati ente selesai dari semua penderitaan? Bisa jadi dengan mati seseorang justru mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Dan sebaliknya dengan kehidupan, itu kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh dan mohon kepada Allah ampunan. Jadi banyaknya orang-orang yang ya nempuh jalan pintas, minum baygon, ya, nabrakin diri di kereta, ya, terjun bebas. Ya. Ini sedikit singgung ya. Hati-hati yang suka panjat tebing. Ya. Panjat tebing itu kalau mati itu masuk ke dalam kategori bunuh diri. Karena ini olahraga yang beresiko. Ini berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah. Beberapa ya olahraga yang beresiko seperti misalnya juga bungee jump, ya, melempar diri di atas dan kaki yang diikat. Kalau lepas mati itu masuk kategori bunuh diri. Ya. Emang nggak ada kesenangan yang lain harus begitu? Ya, kan banyak kesenangan yang lain, makan kek, ya, atau apalah gitu yang boleh. Kan masih banyak. Ya, kenapa harus ya melakukan hal-hal yang berisiko seperti itu? Nah, kembali kepada persoalan, nggak boleh musibah yang ya, kita derita, apapun itu seberat, ya, bagaimanapun musibah itu, menjadikan kita mengharap kepada Allah kematian. Ya. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Jangan kalian berharap kematian, ya, dengan minta ya Allah matikan aja, enggak boleh. Karena musibah yang menimpanya. Qala fa in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau mau enggak mau dia harus mengharapkan itu,
Ada caranya katanya. Falyaqul, ya. Maka yang harus dia ucapkan ini. Gitu ya. Apa itu? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Panjangkan umurku ya Allah, kalau panjang umur itu lebih baik bagiku. Ya, wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairan li. Kalau ya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi dia minta yang terbaik gitu loh. Bukan dia ya dengan kebodohannya minta mati, padahal bisa jadi dengan dia mati ya kondisinya lebih buruk daripada kehidupannya, waliyadzubillah. Jadi ada di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis yang ke-40. Kita baca berapa hadis sudah? 36, 37, 38, 39, 40. Qara'na khamsata hadis. Kita baca 5 hadis, ya. Semoga dengannya ya Allah Azza wa Jalla tambahkan kepada kita ilmu kita dan berikan kepada kita taufik untuk mengamalkannya, amin. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kejadian, tapi ini sebenarnya kejadian ini sudah istilahnya dia sakitnya berpanjang. Dokter juga nggak bisa menentukan kalau yang sakit ini bisa diselamatkan. Tetapi dalam penyelamatan ini, kalau dia kan diinfus nih, kalau lepas infusnya ini dia pasti akan meninggal. Terus dokter ini minta kepada keluarganya, dan kalau dibiarkan ini terus masih berpanjangan, masih ada merawat yang masih hidup, tapi yang sakit ini udah nggak bisa ditolong lagi. Kalau dilihat ini yang sakit ini udah nggak bisa ditolong, udah badannya udah habis, udah memperhatikan. Jadi diminta kepada keluarganya, bagaimana ini? Apakah direlakan? Kalau dicabut ini infusnya, ini akan meninggal. Jadi bagaimana pendapat dari sebagian ulama? Itu kan istilahnya kita minta keluarga, dokter itu minta ke keluarga. Jadi keluarga yang mengiyakan itu dicabut, itu akan meninggal. Bagaimana pendapat Ustaz itu? Ya, barakallahu fiik. Jadi ya status hidup tidaknya itu tergantung ya infus dan indikator ya dari mesin yang menyatakan bahwa dia ini nyawanya masih ya atau jantungnya masih berdetak ya. Allahu a'lam, ini kasus seperti ini itu kembali kepada keluarga sebenarnya, karena ini kaitannya dengan sentimen keluarga. Ya, artinya kembali kepada keluarga. Kalau memang keluarga ingin mencabut, ya, nah itu hal itu tidak mengapa dalam agama. Tapi kalau ingin meneruskan, ya mereka yang bertanggung jawab ya atas segala macam konsekuensi, tentunya biaya. Cuman bagaimana baiknya? Nah, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, itu disebutkan bahwa tahammuk berlebihan dalam ilmu kedokteran itu nggak bagus. Nah, menentukan kehidupan dan kematian berdasarkan alat ini termasuk ya sikap yang berlebihan, ya, sehingga masuk ke dalam kasus-kasus seperti ini, ya, masuk ke dalam kasus-kasus ranah-ranah seperti ini, ya, dan ya berasal dari cinta kepada dunia yang berlebihan. Cinta kepada dunia yang berlebihan. Si mayit atau yang bersangkutan ya terus disiksa, tersiksa dia. Kalau dia sudah meninggal, dia nggak segera dikubur misalnya, cuman hanya bergantung pada alat. Yang hidup juga akhirnya terus menerus keluar biaya. Artinya kalau memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, maka tidak perlu berlebihan dalam mempertahankan kehidupan itu. Kalau memang dicabut dia meninggal, sudah nggak ada persoalan. Ya, direlakan dalam kasus yang seperti itu. Ya, coba lihat kepada kisah wafatnya Nabi SAW. Ada Nabi meninggal kemudian dipompa jantungnya. Ada beritanya gitu nggak? Nggak ada gitu berita.
Nabi meninggal kemudian dipompa oleh para sahabat jantungnya agar enggak ada. Meninggal sudah. Artinya ta'ammuk berlebihan dalam ilmu kedokteran enggak manfaat. Itu bersumber dari terlalu mengagungkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ya. Kalau pengen hidup 1000 tahun lagi. Ya. Jadi itu pandangan saya yang terbaik. Namun gimana teknisnya di lapangan? Saya katakan ini memang agak sensitif. Harus berdasarkan rembukan. Kalau memang keluarga putuskan cabut-cabut, kalau nggak dicabut ya sudah tanggung resikonya. Ya. Karena nanti akan terjadi ya perdebatan ya karena ada sentimen kekeluargaan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi itu pandangan saya ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya. Cukup, ada lagi satu lagi barangkali? Ya. Ya Pak, kalau musibah itu menimpa suatu daerah atau wilayah, bahkan negara ya. Kemarin misalnya gempa, banjir, kemudian kalau COVID negara. Ini artinya apa ini? Apakah juga melontarkan dosa-dosa kecil orang-orang yang bergerak Iya, seperti yang tadi telah dijelaskan. Musibah apapun, sampai Nabi SAW beri permisalan yang paling kecil dulu, gitu kan? Kalau yang namanya duri aja itu menggugurkan dosa, maka apalagi sampai menghilangkan nyawa, ya, menghilangkan harta, ya, gempa bumi, begitu juga, ya, tanah longsor, gunung meletus. Syaratnya iman. Kalau dia itu orang yang beriman, dapat musibah itu menggugurkan dosa. Kalau dia itu orang yang kufur kepada Allah, dapat musibah itu siksa yang disegerakan. Siksa yang disegerakan. Ya. Seperti itu. Jadi musibah yang menimpa mukmin bisa berupa menggugurkan dosa, mengangkat derajatnya di akhirat, ya. Atau menambah pahala dia, ya, dengan musibah tersebut. Ya, cuman syaratnya tadi iman, kemudian yang hidup ya sabar dan ihtisab, ya, mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang meninggal ya bisa jadi itu adalah syahadah, dia mendapatkan mati syahid seperti mati orang yang tenggelam. Tapi syaratnya dia di dunia selama hidupnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun orang yang di dunianya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka musibah yang menimpanya itu bukan ya kemuliaan seperti yang disebutkan, tidak menggugurkan dosanya, tidak ya mengangkat derajatnya, ya, atau menambah pahalanya. Allahu a'lam. Baik, itu aja. Jazakallahu khair. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.